Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Saudara yang terberkati lewat channel Pastor Deso, saudara bisa tulis terberkati, lalu kemudian saudara bisa tulis di dalam kolom komentar kota dari mana saudara hadir. Ya, misalkan kayak saya, terberkati dari Depok, Jawa Barat, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa tulis itu di dalam kolom komentar baik di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu Saudari ya. Saudara bisa menulis terberkati dari kota dari mana saudara mengikuti ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Shalom ya, terima kasih yang sudah menulis terberkati dari Sumba, shalom ya buat kita semua. Shalom yang terberkati dari Nganjuk, Jawa Timur, God bless you. Selamat pagi buat teman-teman semua ya yang dari daerah Sumba maupun Nganjuk, Jawa Timur ya, dari Demak, Jawa Tengah, God bless you. Dari kota Demak, Jawa Tengah. Dari mana lagi Bapak Ibu Saudari? Dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Shalom ya teman-teman semua yang dari Malaysia, shalom. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Lampung, Waikandis, God bless you ya. Teman-teman semua yang dari Lampung juga, gimana kabarnya Ge? Ya, kalau dari Lampung, God bless you. Saya pernah tinggal di Lampung sekitar 2-3 tahun. Ya waktu saya sekolah SMA kalau tidak salah. Pada saat itu masih kelas 2 sampai kelas 3 saya, Bapak Ibu Saudari. Shalom. Teman-teman semua yang dari Jakarta, dari Banyuwangi, shalom. Semangat selalu ya dimanapun kalian berada pagi hari ini. Dari Surabaya, shalom. Ya teman-teman semua dari Jawa Tengah, shalom. Dari Manado, shalom. Teman-teman semua yang hadir. Dari Jepara, shalom. Selamat pagi buat kalian semua yang ada di daerah-daerah ini. Good morning ya buat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam channel Pastor Deso. Channel yang rindu untuk terus memberitakan Injil Kristus. Setiap hari menjadi gereja yang terbuka setiap hari, menjadi surat Kristus yang terbuka setiap hari, sehingga banyak setiap kehidupan orang-orang yang boleh semakin kuat, percaya, setia sampai pada akhirnya di dalam iman kekristenan tentunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya, shalom dari Banten ya, shalom. Teman-teman semua yang dari Banten apa kabarnya? Terberkati setiap pagi lewat Refresh Reset. Dari Serang, Banten, God bless you loh orang-orang Banten. God bless you orang-orang Tangerang. Teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izinkanlah sekali lagi saya membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita merasa lelah menunggu dalam setiap hidup kita semua? Ya, pernahkah saudara lelah merasa menunggu? Menunggu doa dijawab, menunggu ya keadaan kita berubah, menunggu janji Tuhan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, kita berdoa siang dan malam, tetapi situasi ternyata belum berubah dalam setiap hidup kita semua. Kita melayani, tetapi belum melihat dalam setiap kehidupan kita semua buah di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Kita berharap, tetapi kenyataannya terasa berbeda di dalam setiap hidup kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali bukan penderitaan yang membuat kita hampir menyerah, ya, tetapi lamanya menunggu di dalam setiap kehidupan kita semua. Lamanya menunggu yang membuat kita tidak bertahan, yang membuat kita menyerah. Namun Alkitab tentunya memperlihatkan bahwa para pemenang iman bukanlah orang-orang yang hidupnya tanpa masalah. Saudara, pemenang-pemenang di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan Tuhan di tengah-tengah proses yang panjang. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan di tengah-tengah proses yang panjang. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia sedang membentuk setiap jiwa kita melalui setiap musim penantian dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
Ada musim dalam kehidupan di mana Tuhan seakan-akan diam. Ya, Tuhan seakan-akan diam. Langit terasa tertutup di dalam hidup kita semua. Doa-doa kita terasa menggantung. Bahkan janji daripada Tuhan terasa jauh dalam setiap hidup kita semua. Tetapi justru dalam keheningan itulah Tuhan sedang bekerja. Ya, justru dalam keheningan itulah Tuhan sedang bekerja yang paling dalam. Abraham itu menunggu sekitar 25 tahun, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, untuk mendapatkan keturunan di dalam setiap kehidupannya. Yusuf itu dia melewati sumur, ya, dia melewati penjara, dia harus dijual, dibuang, masuk ke dalam sebuah penjara, dihianati oleh saudara-saudaranya. Ya Bapak Ibu Saudari, dilupakan, difitnah, dia masuk dalam penjara. Itulah proses dalam kehidupan Yusuf sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Bahkan Saudari, Daud itu diurapi menjadi raja, tetapi hidup sebagai buronan pada saat itu. Hidup dikejar-kejar oleh raja juga yang gak terima pada saat itu, yaitu Saul. Saudara, hal itu dialami oleh setiap kehidupan tokoh-tokoh iman ini. Bukan karena Tuhan lupa dalam hidup mereka. Ya, bukan karena Tuhan lupa, tetapi karena Tuhan sedang menyiapkan mereka tentunya untuk kapasitas yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan Abraham, dalam kehidupan Yusuf, maupun dalam kehidupan Daud. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena iman yang sejati itu tentunya bukan sekedar percaya ketika semuanya jelas dalam hidup kita semua. Tetapi iman yang sejati itu, saudara-saudara dan saya tetap setia ketika semuanya belum terlihat. Ya, kita perlu setia sebelum semuanya terlihat di dalam hidup kita semua. Itulah iman sejati. Kita tetap setia ketika semuanya belum terlihat. Hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara ada dalam musim menunggu dalam kehidupan kita semua. Tetapi ketahuilah, itu bukan musim yang sia-sia. Itu musim pembentukan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara, kita percaya di dalam setiap kehidupan kita semua ada musim waiting, musim menunggu. Dan itu bukan musim yang sia-sia sekali lagi dalam kehidupan kita semua. Itu musim di mana saudara dan saya dibentuk. Itulah musim pembentukan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk bertahan dan menang pada kesempatan hari ini. Untuk saudara dan saya mengalami bahwa ada rahasia dari ketekunan para pemenang di dalam setiap kehidupan tokoh-tokoh iman dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga lewat setiap apa yang dibagikan pada kesempatan pagi hari ini, saudara menemukan berkat bagi jiwa dalam proses menunggu dengan setia. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang ingin janji Tuhan dalam setiap hidup mereka, tetapi sedikit yang siap menjalani proses Tuhan. Ya, saudara bisa sambil tap layar, jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa tap layar, bisa share, bisa komen, ya tentunya komen yang membangun satu dengan yang lain. Saudara juga bisa share di grup-grup yang saudara miliki di WA maupun di status-status saudara ya, dalam mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, atau saudara bisa berbagi gift dan lain sebagainya ya, atau berbagi apa namanya kalau di sini. Saya sedikit lupa Bapak Ibu Saudari ya, di TikTok itu bisa berbagi gift, kalau di YouTube itu bisa berbagi super chat atau super thanks gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu pun kalau saudara terberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali lagi, Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa kemenangan itu atau kemenangan iman itu tidak lahir dari kecepatan. Ya, kemenangan iman tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari ketekunan dalam penantian dalam setiap hidup saudara dan saya. Iman yang sejati tentunya bukan hanya percaya pada janji Tuhan, tetapi dia setia, dia bertahan dalam waktu Tuhan yang diberikan di dalam setiap hidup kita semua. Mari kita belajar dari para pemenang ini, ya tentunya pemenang iman di dalam Alkitab. Mereka yang tidak menyerah
dalam penantian-penantian yang panjang, dan justru menemukan kemenangan rohani di dalam setiap penantian-penantian yang panjang dalam setiap hidup mereka. Saudara, yang pertama, mari kita belajar bahwa menunggu itu bukan tanda ditolak. Menunggu itu bukan tanda kita ditolak, melainkan kita sedang diproses oleh Tuhan. Amin. Saudara, menunggu bukan tanda bahwa Tuhan menolak hidup saudara dan saya, melainkan sedang saudara dan saya diproses oleh Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, yuk kita baca ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat di dalam setiap hidup kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua. Abraham itu menerima janji anak daripada Tuhan, menjadi keturunan yang besar ya pada saat itu. Tetapi penggenapannya justru baru terjadi 25 tahun kemudian. 25 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ada proses, ada waktu penantian yang panjang dalam setiap kehidupan Abraham. Saudara, janji Tuhan itu tidak pernah terpisah dari proses pembentukan iman. Pada saat itu Abraham mendapatkan janji daripada Tuhan. Tetapi tentunya janji Tuhan itu tidak pernah terpisah dari yang namanya proses pembentukan. Makanya jangan kita lari dari proses pembentukan. Kita percaya janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita juga percaya ada namanya proses pembentukan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan lewat Abraham kita diajar 25 tahun loh Bapak Ibu Saudari. Itu bukan waktu yang sebentar. Ya, sudah berapa lama saudara berdoa? Sudah berapa lama saudara dan saya memegang janji Tuhan dalam hidup saudara? Tetapi tetap ada proses yang harus kita jalani. Abraham 25 tahun. Ini waktu yang panjang Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara hari-hari ini berdoa sudah hampir 1 tahun. Mungkin ada yang berdoa 5 tahun Tuhan belum jawab. Mungkin ada yang 10 tahun. Tetaplah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, setialah dalam proses pembentukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah bahwa janji Tuhan tidak pernah terpisah dari proses pembentukan iman. Di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan demikian. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Abraham tidak bimbang karena tidak percaya. Malah Bapak Ibu Saudari dikatakan di sana kalau tadi lewat pembacaan Alkitab, malah dia diperkuat di dalam setiap imannya. Dia memuliakan Allah. Dia penuh keyakinan. Dia percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikannya. Bagaimana dengan kita? Saudara, ketika saudara menerima janji Allah, apakah saudara hari-hari ini masih bimbang? Apakah saudara dan saya masih ragu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Atau saudara sama seperti Abraham, kita malah diperkuat, kita makin yakin, kita makin percaya dalam proses, dalam pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, janji Tuhan akan kita terima. Amin Bapak Ibu Saudari. Walaupun ada proses yang panjang yang saudara dan saya harus ikuti,
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara mari, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Iman Abraham itu bertumbuh. Bukan pada saat janji itu diucapkan. Ingatlah baik-baik, iman Abraham itu tumbuh. Bukan saat janji itu diucapkan, tetapi saat penantian. Saat penantian itu terasa mustahil dalam kehidupan Abraham. Disitulah Abraham, saudara yang dikasih oleh Tuhan, imannya bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan saat janji itu diucapkan iman Abraham bertumbuh, tetapi justru saat penantian itu terasa mustahil dalam kehidupan Abraham, imannya terus berprogres. Saudara, saya mau mengajak kehidupan kita semua, mari. Makanya Abraham itu disebut bapak orang percaya, karena dia belajar menunggu dengan taat. Bagaimana dengan kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan kita semua. Belajarlah menunggu dengan taat. Ya, belajarlah menunggu dengan taat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita percaya saudara ini melatih setiap kehidupan iman saudara. Maka pertama saudara diingatkan, menunggu itu bukan tanda kita ditolak, tetapi saudara melainkan saudara dan saya sedang diproses oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua. Inilah yang pertama. Maka mari saudara, kita dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita semua. Saat doa-doa kita belum terjawab, jangan berhenti. Untuk apa? Untuk taat. Jangan berhenti. Saat doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan berhenti. Tetaplah taat. Tetaplah saudara dan saya taat kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Dia adalah setia dalam setiap kehidupan kita semua. Gunakan masa menunggu saudara. Untuk apa? Memperdalam doa-doamu. Memperdalam merenungkan firman Tuhan. Gunakan masa tunggu itu. Ya, bukan rusuh, bukan gelisah, bukan bersungut-sungut di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi gunakan masa menunggu itu untuk memperdalam doa-doamu. Untuk merenungkan firman Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita semua melewatkan masa-masa ini. Tuhan sedang membentuk kita semua. Tuhan sedang memperdalam, memperkuat mata pisau kita semua. Pedang rohani kita semua. Tuhan sedang, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya pedang itu tajam dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara makin peka dalam perjalanan imanmu. Saudara dapat menggunakan pedang itu untuk melawan tipu muslihat iblis dalam setiap hidup saudara. Maka mari gunakan masa menunggu untuk memperdalam doa dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jangan bandingkan waktu Tuhan atas hidupmu dengan kehidupan orang lain. Jangan pernah membandingkannya. Ingat ya, ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan cemburu kepada orang yang diberikan talenta mungkin lebih daripada saudara. Tetapi Tuhan tahu saudara talenta yang Dia berikan di dalam setiap kehidupan kita semua itu tepat. Itu akan berdaya guna di dalam setiap hidup saudara jikalau saudara dan saya mengembangkannya. Karena Dia melihat setiap kapasitas kita semua. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah membandingkan waktu Tuhan atas hidupmu dengan kehidupan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, maka mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak pada poin yang pertama ini. Saudara, biarlah saudara tidak pernah menyerah dalam setiap penantian-penantian yang panjang. Saudara belajar dari tokoh iman yang pertama, sehingga saudara dapat menemukan kemenangan rohani di dalamnya, yaitu dari Abraham. Saudara diingatkan dari yang pertama ini bahwa menunggu bukan tanda kita ditolak, melainkan saudara dan saya sedang diproses oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kadang saudara yang terkasih, mari bersama-sama di dalam setiap hidup kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, belajarlah bertekun. Milikilah ketekunan dalam penantian dalam setiap hidup kita semua, sehingga ketekunan itu melahirkan kemenangan rohani dalam setiap hidup kita semua.
Yakobus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu atau suatu apapun di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan itu membawa kedewasaan rohani. Saudara, kedewasaan rohani itu tidak instan. Dia lahir dari proses. Dia lahir dari setiap tekanan-tekanan dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dan saya melalui setiap proses itu, dan saudara bertahan di dalamnya. Dan saudara, ujian iman ini menghasilkan ketekunan. Dan sekali lagi Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudari, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Saudara, mari bersama-sama pahami hal ini. Tidak ada yang instan di dalam setiap kehidupan di dunia ini. Kalau saudara mau mencapai sesuatu, saudara mau lulus dalam setiap perjalanan perkuliahanmu, saudara harus lewati proses perkuliahan itu. Ya, walaupun ada, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang membayar ijazah, lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa proses perkuliahan mereka bisa lulus dengan sebuah nilai. Ada saja hal-hal itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi orang-orang demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya mereka membohongi diri mereka sendiri. Mereka membohongi Tuhan. Mereka membohongi sesama mereka. Bisa saja mereka lulus dengan membayar, tetapi bukan itu maksud daripada setiap perkuliahan itu diadakan. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap perkuliahan itu diadakan supaya kita berilmu, supaya saudara memperoleh ilmu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan mari bersama-sama pahami, ada yang namanya proses. Dalam perkuliahan pun ada yang namanya proses sampai nanti saudara diwisuda dalam hidup saudara dan saya. Dan bagi orang-orang yang diwisuda, Bapak Ibu Saudari, tentunya dengan benar mereka akan mengalami kesukaan di dalam setiap jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melewati proses itu dan mereka berhasil mengerjakan setiap skripsi, tugas, tanggung jawab, sekolah, masuk ke dalam kuliah, mengerjakan setiap tugas dengan baik oleh dosen yang diberikan kepada mereka, dan mereka akan bersuka cita karena ilmu yang didapat oleh setiap mereka, ya, karena ilmunya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah yang namanya ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya Bapak Ibu Saudari sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Berarti ketekunan itu penting sekali. Ya, saudara, kata ketekunan di sana, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, artinya bertahan di bawah tekanan tanpa lari. Hipomone, dalam bahasa Yunaninya itu hipomone. Itu artinya bertahan di bawah tekanan tanpa kita lari. Ini gak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini sama seperti Yusuf. Dia dari mimpi, dia dapetin mimpi yang kayaknya mimpinya pada saat itu wow gitu ya dalam kehidupan Yusuf. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dari mimpi itu, dari mimpi yang Tuhan berikan yang wow itu dalam kehidupan Yusuf. Tetapi ternyata saudara, dia dapat mimpi. Lalu kemudian mimpinya itu membawa dia ke sumur. Mimpinya itu membawa dia ke penjara. Mimpinya itu membawa dia dikucilkan, dilupakan, difitnah. Bapak Ibu Saudari, dibuang. Tetapi lewat mimpi itu yang dia dapat oleh Tuhan, dari Tuhan tentunya, lewat proses-proses itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya dia masuk ke istana menjadi orang nomor 2.
Tuhan mempersiapkan Yusuf. Yusuf bertahan di bawah tekanan tanpa lari di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari, ketekunan ini adalah iman yang tidak menyerah pada setiap keadaan-keadaan. Ya, ketekunan di dalam setiap hidup kita semua itu adalah iman. Di mana saudara dan saya tidak menyerah pada setiap keadaan-keadaan dalam kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, Tuhan seringkali memakai juga ketidakadilan dalam setiap kehidupan kita semua untuk mempersiapkan sebuah, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, prestasi ataupun otoritas rohani yang Tuhan sedang persiapkan dalam setiap hidup saudara. Tuhan sering memakai ketidakadilan itu untuk mempersiapkan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita semua sedang dipersiapkan dalam setiap kehidupan kita semua, sama seperti Yusuf yang dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi berkat buat keluarganya. Untuk kehidupan Yusuf bukan dendam Bapak Ibu Saudari. Mungkin kalau saudara atau mungkin saya, kalau kita ada di dalam posisi Yusuf, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang menyakiti kita itu, mungkin kita, daging kita akan membalas. Kita akan menendam. Ini gara-gara kamu ini, gara-gara kamu ini. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin saja kita seperti itu. Tetapi Yusuf pada prakteknya dia tidak demikian. Dia bilang oleh karena Tuhanlah, ya dia mendahului saudara-saudaranya pada saat itu untuk memelihara kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya memelihara kehidupan keluarganya, tetapi memelihara kehidupan satu bangsa. Ya, pada saat itu Mesir, bangsa itu Bapak Ibu Saudara, dan juga tentunya bangsa yang berikutnya, yaitu Bapak Ibu Saudara Israel, lewat kehidupan Yusuf pada saat itu. Saudara, Tuhan sering memakai ketidakadilan untuk mempersiapkan otoritas rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Dan mereka yang bertahan, tentunya mereka yang dipercaya Tuhan dengan penggenapan atas setiap janji Tuhan, maka bertahanlah. Amin Bapak Ibu Saudari, maka bertahanlah dalam hidup saudara. Ketekunan dalam penantian itu melahirkan kemenangan dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang kedua, saudara diingatkan. Yusuf bisa saja dia berkata, Tuhan kau kasih mimpi, tapi mimpimu itu error Tuhan dalam hidupku. Bisa saja dia berkata, mana Tuhan mimpimu? Katanya aku akan menjadi seperti ini itu, tetapi kok aku ada di dalam penjara. Tuhan mimpimu ini error dalam hidupku. Seringkali kita juga berkata gitu kan Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita. Ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mana Tuhan? Kok nggak terjadi janji Tuhan yang didoakan oleh pendeta itu, oleh hamba Tuhan itu, oleh si ini, oleh si itu. Mana Tuhan? Kok nggak terjadi Tuhan? Salah kali Tuhan kasih mimpi. Bapak Ibu, Yusuf bisa saja berkata seperti itu. Harusnya kan ke istana Tuhan, tapi kok malah di penjara? Kok malah seperti ini? Bisa saja dia seperti itu dalam setiap kehidupannya. Namun justru di dalam penjara, saudara, itulah jalan tercepat Tuhan lewat kehidupan Yusuf. Supaya Yusuf sampai ke istana. Ternyata justru lewat penjara itulah jalan tercepat dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin dalam situasi-situasi yang tersulit yang kita alami dalam kehidupan kita semua, mungkin saja itu jalan tercepat dalam hidup saudara dan saya, ya. Mungkin saja itu jalan tercepat dalam setiap hidupmu untuk sampai kepada sebuah yang namanya istana, tanda kutip. Apapun istana itu, apapun janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudara, setiap ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup kita semua, atau penjara yang sedang kita hadapi, mungkin saja itu jalan tercepat Tuhan. Untuk apa? Mempersiapkan kita semua menjadi berkat sama seperti Yusuf. Maka daripada itu, jangan pernah meninggalkan karakter hanya demi jalan pintas. Bisa saja pada saat itu Yusuf capek. Aduh, ternyata tidak sesuai mimpi ini. Dan ketika dia digoda oleh istri Potifar, bisa saja dia meresponi Bapak Ibu Saudari, bukan lari menjauh tetapi lari mendekat. Bisa saja dia meresponi seperti itu. Tetapi Yusuf, dia tidak meninggalkan karakter hanya demi jalan pintas. Wah, dulu kan istri pejabat, sama sekarang Bapak Ibu Saudari, istri pejabat kan cantik-cantik,
pada zaman itu juga demikian pasti. Istri pejabat pasti cantik-cantik. Ya Bapak Ibu Saudara, karena treatmentnya berbeda dengan orang biasa. Termasuk istri Potifar pada saat itu. Tetapi Yusuf, dia tidak meninggalkan karakter hanya demi jalan pintas dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan karakter hanya demi jalan pintas. Ya, saudara bisa cepat kaya kalau saudara korupsi. Ya, saudara mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mendapatkan harta dengan jalan-jalan pintas. Tetapi saudara, itu tidak membentuk karakter dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak jujur di hadapan Allah, maka setiap harta yang diperoleh dengan cara-cara demikian, saudara, harta itu pun akan cepat berlalu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetaplah setia, meskipun tidak ada yang melihat. Tetaplah setia kepada Tuhan. Lakukanlah bagian kita. Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Lakukan tugas tanggung jawabmu di dalam takut akan Tuhan. Ya, tetaplah setia. Walaupun tidak ada yang melihat. Waktu zaman saya bekerja beberapa belas tahun yang lalu, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya pernah bekerja ya di bagian IT, Bapak Ibu Saudara, di salah satu perusahaan. Dan saya melihat waktu itu teman-teman saya beberapa, tentunya enggak semua, tapi beberapa, ketika bos mulai masuk ke ruangan mereka, yang tadinya mereka main di komputer, main game, itu Bapak Ibu Saudara ngobrol-ngobrol. Ketika bos masuk, lalu kemudian mulai Bapak Ibu Saudara, mereka setel hidup mereka untuk bekerja. Pura-pura ngetik Bapak Ibu Saudara, pura-pura bekerja. Ya, yang tadinya ngobrol, kemudian jadi diam, fokus kepada komputernya semua. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi mereka bekerja kalau dilihat sama bos. Kalau enggak dilihat sama bos, mereka ngobrol lagi, santai lagi. Saya pikir bukan hanya satu perusahaan yang seperti itu. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Banyak karyawan-karyawan seperti itu. Kalau bos yang nyuruh atau melihat, mereka bekerja. Tapi kalau bos yang mereka tidak melihat, ya saudara, mereka akan santai-santai. Saudara, saya mau mengajak kita semua, tetaplah setia meskipun tidak ada yang melihat. Percayalah, lokasi kita sementara, bukan alamat akhir hidup kita semua. Lokasi hidupmu hari-hari ini itu semua sementara. Sama seperti Yusuf, penjara itu sementara, bukan alamat akhir kehidupannya. Saudara, proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita juga sementara, bukan alamat akhir kehidupan kita semua. Maka mari jangan tinggalkan karakter saudara hanya demi jalan pintas. Tetaplah setia dan percayalah. Ya, walaupun ya meskipun tidak ada yang melihat dalam hidup saudara, tetaplah lakukan bagianmu. Ya, inilah yang kedua. Pastor Deso ingatkan, menunggu itu bukan tanda saudara dan saya ditolak, melainkan sedang diproses Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, ketekunan dalam penantian melahirkan kemenangan rohani. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya mau mengajak kita semua, saudara, untuk saudara dan saya bertahan dan menang dan mengenal rahasia ketekunan para pemenang iman dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pemenang iman itu akan menemukan berkat bagi jiwa mereka saat menunggu dengan setia. Ya, pemenang iman itu akan menemukan berkat bagi jiwa saat menunggu dengan setia. Maka pada kesempatan hari ini, saudara-saudari, di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua, yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 40 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pemazmur sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata sangat menantikan artinya menunggu dengan pengharapan yang aktif, bukan pasif, bukan diam saja, bukan tidur, bukan malas-malasan, tetapi pemazmur menunggu dengan pengharapan yang aktif. Bahkan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan juga demikian. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya,
Saudara, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap. Tuhan itu baik bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kebaikan Tuhan justru sering dialami lebih dalam saat kita menunggu. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu sering kita alami atau sering dialami lebih dalam saat kita sedang menunggu. Bukan setelah kita menerima, tetapi justru saat dalam penantian. Saudara yang terkasih, Daud itu diurapi sebagai raja, tetapi menunggu bertahun-tahun. Dalam pelarian, dia dikejar oleh Saul, raja sebelumnya. Daud itu sudah diurapi pada saat itu menjadi raja. Tetapi dia harus menunggu bertahun-tahun dalam pelarian di dalam setiap kehidupannya. Dan ini tidak mudah di dalam setiap kehidupan Daud. Tetapi dia setia dalam setiap kehidupannya. Dia tetap bertahan dalam proses itu. Dia tetap menantikan janji Tuhan dalam setiap kehidupannya. Maka lewat hal ini, saudara diingatkan, pemenang iman akan menemukan berkat bagi jiwa mereka saat menunggu dengan setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka belajarlah untuk memiliki penantian. Penantian ini melatih keintiman saudara dengan Tuhan. Inilah pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga. Penantian ini melatih keintiman saudara dengan Tuhan. Maka jangan bosan-bosan menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penantian ini melatih keintiman saudara dengan Tuhan. Maka dalam proses penantian, dalam proses menunggu, saudara ayo lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih dekat, lebih mendekat, lebih melekat lagi kepada Tuhan. Latihlah keintiman saudara dengan beribadah. Latihlah keintiman saudara dengan berdoa. Setiap hari, kalau saudara bisa doa pribadi jam 5, saudara bangunlah. 4:30 saudara bangun untuk berdoa. Berdoa jam 4:30, jam 5 pagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melatih keintiman saudara dengan Tuhan dalam masa-masa penantian. Kalau saudara masih belum bisa sendiri, bersama-sama juga lewat channel Pastor Deso juga boleh. Bapak Ibu saudari, jadikan channel ini sebagai sahabat, teman untuk berlatih dalam setiap kehidupan iman. Jangan jadikan musuh Bapak Ibu saudari. Kalau saudara mau bertanya sesuatu, saudara bisa inbox saja di TikTok saya. Bapak Ibu saudari, daripada saudara suka berdebat dalam setiap hidup saudara. Ingat bukan perdebatan yang menyelamatkan kita. Saudara, bukan perdebatan yang melahirkan iman dalam setiap hidup saudara. Justru pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itulah kata Alkitab, bukan kata saya itu Bapak Ibu saudari. Jadi jangan nikmati perdebatan-perdebatan dalam setiap hidup saudara. Saudara merasa hidup imanmu lebih baik daripada orang lain. Saudara merasa agamamu lebih baik daripada orang lain. Saudara, kalau saudara beragama dalam setiap hidup saudara, tunjukkan agamamu lewat apa? Kelakuan-kelakuanmu. Lewat kelakuan-kelakuanmu. Kalau sekarang lewat ketikan-ketikanmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo tunjukkan supaya hidupmu jadi berkat. Nilai-nilai agama yang kau yakini dalam setiap kehidupanmu itu menjadi berkat buat orang-orang yang melihat hidupmu, yang menonton hidupmu setiap hari. Bapak Ibu saudari, bukan dijadikan bahan perdebatan. Saudara, kalau saudara belajar dari sejarah gereja, perdebatan itu saling menyakiti. Perdebatan itu saling menyakiti, pada akhirnya saling membunuh satu dengan yang lain. Karena gak terima dalam perdebatan itu yang kalah, gak terima dia kalah. Bapak Ibu saudari, yang menang seolah-olah dia merasa benar dalam setiap kehidupannya. Itulah perdebatan dalam sejarah gereja. Kita gak ngomong dari segi agama-agama yang lain, dari sejarah gereja saja Bapak Ibu saudari. Dan kita mau mengulang perdebatan-perdebatan itu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kalau ada orang yang dipercaya Bapak Ibu saudari untuk menginjil dengan cara yang berbeda, itu urusannya dia dengan Tuhan yang dia percaya. Saya tidak, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak melarang
kita menginjil dengan cara yang berbeda. Kalau memang ada panggilan Tuhan, itu urusan dapur masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mendukung di dalam setiap doa. Tapi janganlah kita saling sesat, menyesatkan satu dengan yang lain. Harapannya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara mari, penantian itu melatih keintiman dengan Tuhan. Jiwamu akan belajar bergantung. Ya, bukan mengontrol Tuhan dalam penantian saudara. Tuhan harus seperti ini ya jalannya ya Tuhan. Harus jalan yang A ya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati saya, kalau Tuhan mau membukakan jalan bagi setiap hidup saudara atau hidup saya, harus jalan yang A. Ingat, Tuhan punya 1001 jalan, 1001 cara, atau bahkan banyak jutaan cara yang tidak pernah terpikirkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga jiwamu, hidupmu itu benar-benar belajar bergantung, bukan mengontrol Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan seperti Nobita mengontrol Doraemon. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti Nobita nangis, lalu Doraemon mengeluarkan kantong ajaibnya. Hei, ini loh buat kamu. Doraemon seperti ini, aku butuh begini. Ini loh kantong ajaibnya buat kamu. Ya bukan seperti itu Pak Bu. Ya kalau kamu lihat nonton film Doraemon itu, Nobita itu seperti itu terus. Minta-minta terus, gak pernah bertumbuh. Ya hidupnya dari saya kecil sampai saya dewasa, begitu-gitu saja mukanya Bapak Ibu Saudari. Ya artinya saudari dia tidak dewasa. Ya kita dalam iman itu gak boleh seperti Nobita itu. Yang selalu meminta, nangis-nangis. Lalu kemudian saudara seolah-olah nanti Doraemon itu akan kasih saudara dengan kantong ajaib. Saudara gak boleh seperti itu. Waktu kita masih Bapak Ibu Saudari bayi rohani, mungkin hal itu masih diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita dewasa rohani, saudara kita tidak seperti itu. Kita semakin bertanggung jawab dalam setiap doa-doa kita semua. Jiwa kita belajar bergantung kepada Tuhan, bukan mengontrol Tuhan. Saudara yang terkasih, pemaknaan yang ketiga pada bagian yang ketiga, belajarlah menunggu. Menunggu itu membentuk hati yang lembut. Ya, menunggu itu membentuk hatimu supaya tetap rendah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seorang pemain biola yang hebat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pemain biola yang hebat. Ketika dia memainkan sebuah biola, senarnya itu harus ditarik sampai tegang sesuai dengan senar biola itu. Jika terlalu kendor senar biola itu Bapak Ibu Saudari, maka senar biola itu tidak berbunyi. Ya sama seperti senar gitar. Ya saudara, mau saudara pegang kunci sudah benar, tetapi kalau senarnya kendor Bapak Ibu Saudari, maka suaranya yang dihasilkan tidak baik. Ya fales mungkin karena terlalu kendur, atau mungkin tidak berbunyi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik biola, baik senar gitar, itu harus ditarik sampai tegang. Ditarik sampai tegang Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang artinya apa? Ketegangan di dalam kehidupan kita seringkali membuat nada iman kita menjadi indah. Amin. Ketegangan-ketegangan dalam setiap hidup saudara dan saya yang Tuhan izinkan terjadi, itu seringkali membuat nada-nada iman kita indah. Amin. Saudara yang terkasih, mari biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara semakin kita tegang, semakin kita ada dalam ketegangan-ketegangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah nada-nada iman itu terus mengalir, terus keluar dari setiap respon kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan bersungut-sungut, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapa-siapa, ya apalagi nyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah lewat ketegangan-ketegangan itu lahir nada-nada iman yang indah. Suara-suara yang tetap memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, pribadi-pribadi yang tetap berdoa mencari wajah Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, mari jadikanlah penantian sebagai altar penyembahan saudara. Bukan altar persungutanmu, tetapi jadikanlah penantian itu sebagai altar penyembahanmu. Kau melihat mungkin ada saudara-saudaramu yang sedang bergumul, masuklah dalam ruang doa. Berdoalah kepada setiap mereka, berdoalah kepada Tuhan untuk setiap mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kami terus dalam setiap kehidupan kami sebagai hamba Tuhan pun
baik di offline dalam gereja di mana Tuhan percayakan kami untuk menggembalakan, baik juga di online. Bapak Ibu Saudari, kami melatih untuk apa? Untuk mendoakan setiap jemaat-jemaat yang minta didoakan tentunya. Kami doakan. Secara pribadi kami doakan. Dan kami mulai doakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya setiap teman-teman yang benar-benar ya terberkati lewat channel Pastor Ndeso. Kalau kalian ada pergumulan-pergumulan doa, jangan malu. Saudara curhat, saudara mau telepon kepada kami, ya nanti saya atau istri saya, yaitu bisa mengangkat telepon saudara. Atau saudara mau chat, Pastor kami sedang bergumul ini, minta dukung doa. Saudara bisa masuk inbox. Ya kalau saudara mau minta nomor kami, bisa masuk inbox saja. Pastor, kami butuh untuk didoakan untuk hal ini, hal itu dan lain sebagainya. Jangan ragu, jangan malu. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Jadikan penantian sebagai altar penyembahan. Latihlah dirimu untuk bersyukur. Bahkan sebelum janji Tuhan itu tergenapi dalam setiap hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Amin Bapak Ibu Saudari. Percayalah bahwa Tuhan bekerja di balik layar dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, saudara bisa berdoa secara pribadi. Saudara bisa berdoa, kalau saudara mau didoakan juga boleh. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sebenarnya bisa loh berdoa secara pribadi langsung kepada Tuhan. Gak perlu jasa hamba Tuhan sebenarnya. Ya Bapak Ibu Saudari, gak perlu. Kenapa? Karena darah Yesus Kristus itulah yang membuat saudara dan saya bisa berdoa langsung dalam hadirat Tuhan. Ya gak Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada orang di sini mengatakan, doa itu sama dengan cuan. Itulah kebodohanmu. Ya, kenapa kau bisa bilang berkata doa itu sama dengan cuan dalam setiap hidupmu? Doa itu Bapak Ibu Saudari mempercepat setiap logika-logika manusiamu yang terbatas itu. Saudara sudah melakukan bagian-bagianmu, tetapi sedang ya secara manusia kita juga terbatas. Ketika kita berdoa, saudara kita mempercayakan Tuhan yang tak terbatas itu. Untuk apa? Untuk mempercepat setiap kehidupan iman kita semua. Untuk memperkuat dengan cara-caranya yang ajaib. Masa doa dibilang cuan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudari, pengalamanmu itu ya sudah mengotori sebenarnya nuranimu. Engkau lewat perjalanan imanmu, engkau menemukan mungkin orang-orang yang seperti itu. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, doa itu justru menarik hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita semua. Kemurahan Tuhan, apapun itu. Kebaikan Tuhan apapun itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan jadikan pengalamanmu dengan pendeta-pendeta masa lalumu. Atau saudara mungkin lihat praktek-praktek yang salah. Yang saudara mungkin alami pada masa-masa lalu dalam setiap hidup saudara. Makanya saudara bertumbuh terus dalam imanmu. Jadikan channel Pastor Ndeso sebagai tempat pembelajaran, tempat latihan. Untuk kita semua bersama-sama bertumbuh. Ya, supaya saudara tahu Tuhan juga bekerja di balik layar dalam setiap hidup saudara. Maka doa itu adalah kekuatan yang utama setiap anak-anak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya percaya dalam setiap hidup kita semua, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Supaya saudara melihat bagaimana Abraham mengajarkan kita untuk setia menunggu janji Tuhan. Bagaimana Yusuf Bapak Ibu Saudari itu menunjukkan bahwa ketekunan itu melahirkan kemenangan dalam setiap kehidupan Yusuf. Dan bagaimana Daud membuktikan bahwa berkat bagi jiwa itu ditemukan dalam penantian. Bapak Ibu Saudari, orang yang bertahan tidak selalu yang tercepat. Ya, tetapi merekalah yang paling siap untuk menerima kemenangan daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari pada kesempatan hari ini, saudara ingatlah, menunggu bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetapi bertahanlah, karena para pemenang iman itu selalu lahir dari yang namanya ketekunan. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin hari ini ada yang hampir menyerah dalam setiap hidupmu. Ada yang mulai lelah menunggu. Ada yang berkata dalam hati mereka, Tuhan, sampai kapan? Dengarkan ini baik-baik. Yesus sendiri menunggu. Dia menunggu waktunya tiba. Dia menunggu murid-muridnya mengerti. Dia menunggu dalam penderitaan. Bahkan di kayu salib,
dia bertahan. Dan penantiannya melahirkan keselamatan bagi kehidupan saudara, bahkan bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada dia. Jika Yesus setia sampai akhir untuk menyelamatkan setiap kehidupan saudara dan saya, masakan kita tidak mau setia sampai akhir untuk mengikut dia? Saudara, hari ini bukan soal berkat materi dalam kehidupan kita semua, bukan soal mujizat lahiriah dalam hidup saudara, tetapi soal keputusan. Tetapi soal satu keputusan ini, apakah kita mau tetap setia bahkan ketika Tuhan belum menjawab dalam setiap hidup saudara? Apakah saudara dan saya mau tetap setia? Bapak Ibu, para pemenang itu atau para pemenang iman bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang tetap memegang Yesus ketika semua terasa gelap dalam kehidupan kalian semua. Jika engkau sedang menunggu, jangan lepaskan Tuhan. Jika engkau hampir menyerah dalam setiap hidupmu, serahkanlah hidupmu kembali kepada Tuhan Yesus. Karena kemenangan terbesar bagi setiap kehidupan kita semua orang-orang percaya bukanlah ketika doamu dijawab, tetapi ketika hatimu tetap menjadi milik Tuhan. Hari ini mari kita berkata dalam hati kita. Ya, saudara bisa berkata dalam hatimu. Saudara bisa berkata, saudara juga bisa mengeluarkan perkataan ini. Tuhan, bukan hanya berkat-Mu yang aku mau Engkau sendiri. Aku mau pribadimu. Aku mau hidupku sepenuhnya bagi Tuhan saja, bukan bagi yang lain. Hidupku adalah milik Kristus, semua untuk kepentingan Kristus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang mungkin lelah, mungkin letih karena menunggu, mungkin hampir menyerah. Tetapi Tuhan, Engkau tahu air mata yang tersembunyi dalam setiap hidup kami. Engkau tahu doa-doa yang belum terjawab dalam kehidupan umat-Mu. Engkau tahu pergumulan yang tidak terlihat oleh siapapun di channel ini ya Tuhan. Dan Engkau mengenal setiap hati kami semua. Ya Allahku, hari ini kami memilih untuk percaya. Bukan karena keadaan berubah dalam hidup kami, tetapi karena Engkau yang tidak pernah berubah. Tolong kami memiliki iman seperti Abraham, memiliki ketekunan seperti Yusuf, dan hati yang intim seperti Daud. Pulihkanlah mereka yang hampir menyerah. Pagi hari ini kuatkan kembali. Roh Kudus menjamah. Dan ajarlah kami untuk menemukan berkat jiwa dalam setiap proses kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami kembali kepadamu. Bentuklah kami, proseslah kami, matangkanlah kami, dewasakanlah kami dalam perjalanan iman kami. Biarlah ketika janji-Mu digenapi, kami bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi pribadi yang siap memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Hari ini kami berkata, kami akan bertahan ya Tuhan. Hari ini kami akan berkata, kami akan setia Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan berkata, kami akan menang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan bagi kita semua, biarlah diberkatilah jiwamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu, opa omamu, kakek nenekmu diberkati oleh karena Tuhan. Menantumu, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna terus tercurah bagi setiap kehidupan kalian semua. Apapun yang kalian kerjakan, studimu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mempermuliakan namanya dan menjadi berkat bagi sesama, mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Diberkatilah jiwamu, diberkatilah hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan lewat program Refresh Reset setiap pagi 7:30 pagi di channel Pastor Deso, baik di TikTok dan di YouTube. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudari, karena saya harus melanjutkan. Bapak Ibu Saudari ada meeting di dalam setiap pelayanan kami, ya pendeta-pendeta khususnya. Saya akan berangkat kembali.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak lama-lama, tapi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalian yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis di dalam setiap kehidupanmu, bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berbagi gift, teman-teman semua yang sudah berbagi super chat, super gift, atau super thanks apalah namanya ya. Kalau di YouTube kan ada seperti itu. Saudara yang terberkati jangan lupa bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah bersih jiwa menyegarkan dari Jawa Tengah, dari Bekasi, Jepara, Manado. Terima kasih. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu, dari Kucing Malaysia, ya, dari Makassar, dari Sumba, dari Singapura. God bless you. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, God bless you. Bersih jiwa menyegarkan. God bless you ya. Teman-teman semua, hampir sekitar 200 orang kita bersama-sama pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan yang saudara sudah dengar lewat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Kalau channel ini tidak satu frekuensi dengan saudara, saudara bisa segera hadir di channel-channel yang lain, atau saudara bisa membuka channel saudara sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan berdebat. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau berdebat, saudara kuliah lebih enak tuh Bapak Ibu Saudari. Berdebat di ruang kelas. Ya, tapi kalau saudara dan saya rindu mengenal pribadi Yesus Kristus, saudara tepat ada di channel ini. Ya, saudara tepat ada di channel Pastor Deso. Bertumbuhlah selalu, jadikan channel ini sebagai sahabat, sebagai tempat latihan kita bersama-sama untuk terus setia, saling mendukung, saling menolong, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kalian semua yang terberkati, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift, yang sudah mendukung lewat persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, apapun nama persembahannya, kolekte, apapun itu namanya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara berikan lewat pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Saudara, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, pembangunan gereja, ya, persembahan pembangunan gereja atau pembukaan gereja dan TK lewat channel Pastor Deso, saudara bisa memberikan dukungan-dukungan itu lewat bio profil saya. Ya, saudara bisa memberikan persembahan itu lewat BCA atas nama istri saya, itu ada di bio profil TikTok saya, Bapak Ibu Saudari, dan juga ada di deskripsi video di YouTube yang saya tampilkan setiap harinya. Saudara dapat memberikan dukungan lewat BCA yang sudah ditampilkan di bio profil TikTok saya, atau saudara yang ada di luar negeri, saudara bisa memberikan lewat Social Bus, ya, itu memudahkan kalau saudara terberkati tentunya. Kalau saudara tidak terberkati ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saudara terberkati, ya saudara digerakkan oleh Roh Kudus, lalu kemudian saudara berlatih untuk hidupmu bermurah hati, maka saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu. Dan semua persembahan yang diberikan ya di lewat channel Pastor Deso, semua sifatnya sukarela, ajakan sukarela, bukan kewajiban. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat channel Pastor Deso, atau lewat channel-channel penginjilan yang lain, atau lewat gereja mungkin, di mana saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu, atau mungkin ke orang tuamu, atau mungkin ke orang-orang yang membutuhkan. Kepada siapapun Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk saudara mendukung hidup mereka, dukunglah dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi, nomor rekening saya sudah tertera di bio profil saya di TikTok atau di deskripsi video-video YouTube. Saudara bisa masuk di YouTube, lalu kemudian saudara lihat videonya, lalu lihat deskripsinya. Nanti saya tampilkan di sana, semuanya sudah lengkap. Yaitu ada nomor rekening BCA atas nama istri saya, Angeline. Bagi saudara yang terberkati, bagi saudara yang tidak terberkati, it's no problem Bapak Ibu Saudari. Semua dalam kehidupan ini ada pro, kontra, ada dinamika dalam kehidupan kita semua. Saudara tidak harus selalu sama dengan saya, saudara tidak selalu satu warna dengan saya, tetapi setiap warna-warni dalam setiap kehidupan kita semua, biarlah itu menjadi keindahan dalam kehidupan manusia untuk mengabdi kepada Allah yang kita kenal. Kalau saya mengabdi kepada Allah yang saya kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kita yang di sorga. Amin Bapak kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu saja sedikit yang saya bisa sampaikan. Dukunglah selalu. Sampai ketemu besok pagi ya di ibadah kita jam 7 pagi dan jam 5 sore. Ya besok kan hari Minggu ya. Saudara, selamat bertemu kembali besok dalam ibadah di channel Pastor Deso. Jadi saya mengajak jam 7 pagi. Kalau hari Minggu itu kita jam 7 pagi, mulainya jam 7 pagi. Dan jam 5 sore, itu di online. Kalau di offline, Bapak Ibu Saudari, ada ibadah kami namanya Hope Church Family, House of Gethsemane,
ya, gereja namanya House of Getsemani Family, keluarga House of Getsemani, itu di daerah Depok, Jawa Barat. Kalau Bapak Ibu Saudari ada di wilayah-wilayah tersebut, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, rindu untuk datang dalam gereja jam 10 pagi secara offline, saudara juga bisa hadir. Saudara bisa inbox saja, nanti saya akan berikan di dalam setiap kehidupan saudara alamat lengkapnya bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, kan udah banyak orang-orang ngomong, pastor, ujung-ujungnya ngomongin uang, ujung-ujungnya ngomongin persepuluhan. Saudara, dalam setiap gereja dimanapun juga demikian, ya. Saudara, ada gereja yang memberikan kantong persembahan, ada gereja yang naruh kiris di belakang, ada gereja Bapak Ibu Saudari yang naruh kantong persembahan itu ataupun tempat persembahan itu di ruang belakang tanpa mereka minta-minta, ya, tanpa mereka ya memberikan kolekte seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Tetapi yang namanya gereja Bapak Ibu Saudari, saudara harus paham, kita harus saudari mengajak orang untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk memberi. Kalau di channel ini kan saudara dilatih, memberi itu bukan hanya ke gereja, memberi itu kemanapun Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu mau memberi kepada orang tuamu, kamu memberi kepada setiap orang-orang di panti asuhan, kamu mau memberi kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak bisa sekolah, Bapak Ibu Saudari, kamu dilatih, ya. Tapi dari setiap pemberian-pemberianmu itu, saudara miliki komando daripada Roh Kudus. Itu jangan lupa, komando daripada Roh Kudus. Kamu memberi kemanapun, mau ke gereja, mau ke sini, mau ke sana, mau ke penginjilan ini, penginjilan sana, gereja sini, gereja sana, orang tuamu, mertuamu. Kalau Roh Kudus udah menggerakkan hatimu memberi, berilah dengan tulus dalam setiap hidup saudara. Jadi saudara tahu nafasnya, ujung-ujungnya jiwa-jiwa itu diperlengkapi. Sehingga kita semua sebagai sesama manusia, saudara, bukan seperti anak yang yang ada di NTT yang kemarin mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada yang care, tidak ada yang peduli, tidak ada yang perhatian. Makanya kita berlatih untuk mengajak supaya saudara kalau melihat ada orang-orang demikian di sekitarmu, tolonglah mereka. Tolonglah mereka. Amin Bapak Ibu Saudara, tolonglah mereka. Tidak selalu Bapak Ibu Saudara harus di channel Pastor Deso. Tapi kalau saudara, karena saya menggawangi channel Pastor Deso, maka saya mengajak supaya saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tidak memberi pun Bapak Ibu Saudari, enggak saya rugi dalam setiap hidup saudara, ya. Karena apa yang kita beri itu akan kembali kepada kita semua. Taburan kita akan kembali dalam setiap kehidupan kita semua. Tapi kalau kita tidak pernah menabur dalam hidupmu, bagaimana kita bisa menuai dalam setiap hidup saudara? Enak ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara dilatih, ya, dalam setiap hidup saudara. Jadi saudara tahu ada kepentingan Tuhan dalam hidupmu, orang tuamu pun kepentingan Tuhan, ya, mertuamu pun kepentingan Tuhan, hidupmu pun kepentingan Tuhan. Kalau saudara pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara menjadikan gereja sebagai bisnis bisa saja, tetapi saudara bisa juga menjadikan gereja sebagai sarana penginjilan yang sering kali kami pakai lewat channel Pastor Deso, menjadikan channel sebagai sarana penginjilan. Bapak Ibu Saudari, sekarang tinggal bagaimana kita meresponi. Saudara mau menjadikan channel ini sebagai sahabat, sebagai hal yang negatif, itu kembali ke hati kita masing-masing. Tetapi saya sendiri, saya tidak pernah takut. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Setelah memberitakan firman Tuhan, saya mengajak orang untuk memberi persembahan. Gak pernah takut Bapak Ibu Saudari. Kalau gak memberi pun gak takut Bapak Ibu Saudari. Biasa saja, itu dinamika kehidupan. Ya, gereja pun demikian. Ya, saudari ini kasih lihat Tuhan. Pelayanan mereka bukan hanya buat uang, bukan untuk uang, bukan untuk persembahan, tetapi paling penting untuk menyelamatkan jiwa. Ya, persembahan itu dipakai untuk apa? Untuk supaya gereja itu menjadi berkat buat orang-orang miskin, buat orang-orang yang tidak mampu sekolah, untuk menghidupi operasional mungkin gereja tersebut, atau mungkin hal-hal yang lain di mana Tuhan percayakan hidup mereka. Tetapi kalau saudara sebagai umat, saudara dilatih, kita semua perlu memberi dalam setiap kehidupan kita semua kepada siapapun yang Roh Kudus gerakan. Makanya saya selalu bilang, kalau saudara memberi di dalam channel Pastor Deso miliki 3 hal ini. Yang pertama, Roh Kudus menggerakkan hatimu, karena itu komando kita yang paling tertinggi. Yang kedua, saudara terberkati lewat channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara dan saya sedang berlatih bermurah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya ayo belajar. Saya udah ngomong tentang persembahan beberapa waktu yang lalu, ya. Kalau tidak salah tentang persembahan-persembahan juga saya sudah ngomong beberapa minggu yang lalu. Tonton kembali channel YouTube Pastor Deso, sehingga saudara tahu
ya bagaimana channel Pastor Deso ini menjadi berkat lewat setiap tema-tema tentunya yang memberkati. Bukan hanya satu tema, berbagai tema. Sudah hampir 500 khotbah Bapak Ibu Saudara. Saudara tonton. Kalau saudara belum tahu nafas nilai di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya tidak menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kita semua tentunya punya nurani masing-masing. Yang Roh Kudus tentunya arsir dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara menjadikan channel ini sebagai rekan, sebagai sahabat, mari bertumbuh bersama-sama dalam iman. Tapi kalau saudara tidak menjadikan channel ini sebagai teman atau sahabat, sebagai musuh misalkan ya Bapak Ibu Saudari, biarlah doa saya selalu menyertai Bapak Ibu Saudari, sehingga hidupmu tetap berdampak, berguna bagi kepentingan Tuhan, dan semakin percaya kepada Yesus Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan, ada pergumulan-pergumulan, saudara bisa inbox kepada Pastor Deso. Jangan lupa tonton channel Pastor Deso di YouTube, di TikTok. Kalau di TikTok itu live, kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu bisa saudara replay, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, saudara bisa hidupi. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Yang gubernurnya Kang Dedi dan artisnya Ayu Ting Ting yang ada di lokasi Jawa Barat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Bye-bye.